Sikap tegas Menpan RB terhadap Pemda Balelo soal honorer jadi P3K dan paruh waktu. Informasi ini dilansir dari jpnn.com, Senin 30 Desember 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Rini Widiantini, mengambil sikap tegas terhadap Pemda Balelo dalam penyelesaian honorer. Ini lantaran masih ada Pemda yang enggan menyelesaikan honorer database Badan Kepegawaian Negara atau BKN lewat jalur seleksi P3K. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB bahkan telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mempercepat penuntasan honorer hingga Desember 2024. Hal ini tentunya harus mendapatkan dukungan dari Pemda dan instansi untuk juga sama-sama menyelesaikan jumlah tenaga honorer yang masih sangat banyak ini. Jika dalam pelaksanaannya masih ada honorer yang tertinggal karena pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi tidak mengindahkan kebijakan tersebut, maka akan berdampak pada terhambatnya pengalihan status honorer atau pegawai non-ASN menjadi P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu, tutur Menpan RB, Rini, Senin 30 Desember. Dia mengungkapkan, salah satu prioritas utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan masalah 1,7 juta honorer K2 dan tenaga non-ASN yang masuk database BKN. Pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 dilaksanakan dalam 2 periode. Bagi tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi tahap pertama, dapat mengikuti seleksi tahap kedua. Pendaftaran ini untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga non-ASN, khususnya yang terdaftar dalam database BKN, agar dapat mengikuti seleksi baik periode pertama maupun kedua, ujar Menteri Rini. Namun dalam pelaksanaannya, Rini mengakui pemerintah menghadapi tantangan, salah satunya ketidaksesuaian usulan formasi dengan data di database BKN. Selain itu, belum optimalnya penyerapan honorer pada pendaftaran periode pertama instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, tidak mengusulkan formasi P3K dengan pertimbangan keterbatasan anggaran. Untuk mendorong percepatan penyerapan tenaga non-ASN menjadi P3K, Kemenpan RB telah mengeluarkan keputusan Menpan RB nomor 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun 2024. Surat keputusan itu mencakup tenaga non-ASN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS pada seleksi P3K tahap 1, kemudian yang TMS pada seleksi administrasi CPNS, serta yang belum melaksanakan pendaftaran. Nah, menurut Menteri Rini, beliau mengatakan bahwa saya mengimbau PPK instansi pusat dan daerah termasuk para pengelola kepegawaian untuk tetap menyiapkan anggaran bagi honorer dan tenaga non-ASN, baik yang lulus melalui P3K penuh waktu maupun karena keterbatasan anggaran menjadi P3K paruh waktu. Menpan RB Rini juga berharap para PPK agar mengoptimalkan pendaftaran dan mendorong pegawai non-ASN yang ada di lingkungan instansi masing-masing untuk mengikuti seleksi, serta memberikan bimbingan yang jelas mengenai tahapan dan mekanisme dari afirmasi kebijakan pemerintah. Saya mohon PLT, Kepala BKN dan jajaran melakukan sosialisasi bersama dan mengedukasi seluruh kementerian, lembaga dan daerah, dan para kepala kantor regional BKN se-Indonesia untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut agar masalah honorer ini bisa tuntas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pungkasnya. Nah teman-teman, ini bagi teman-teman yang kemarin meragukan apakah memang untuk peserta seleksi P3K yang sudah terdata dalam database BKN setelah tidak lulus menempati formasi akan menjadi P3K paruh waktu.
Silakan teman-teman simak kembali penjelasan dari Pak Abbas Subagja ini. Adalah terkait dengan sistem merit dalam konteks pengadaan. Jadi kenapa tadi misalnya P3A teman-teman honorer itu tidak bisa langsung diangkat? Karena kita pun tidak mau melanggar undang-undang, karena undang-undang itu harus melalui proses seleksi. Tapi seleksi bagi tenaga non-ASN itu sesungguhnya itu diberikan afirmasi 100%. Jadi sepanjang tadi formasinya diusulkan, kemudian mereka ikut mendaftar, ya ikut mendaftar, maka kemungkinan besar untuk lulus jadi P3K itu bisa 100% sebagaimana disampaikan oleh Bu Menteri. Nah, oleh sebab itu, kesempatan untuk P3K itu bahkan Bu Menteri Kebijakan itu membuka 2 periode, Pak. Jadi ketika periode 1 tidak terpenuhi seluruhnya, maka silakan masuk ke periode kedua. Nah, terkait dengan 30%-nya, maka disampaikan Bu Menteri tadi, ada pengangkatan P3K paruh waktu. Kenapa ada paruh waktu? Karena ada pemerintah daerah tidak bisa membayar sesuai P3K penuh waktu. Oleh sebab itu, maka diberikan paruh waktu itu supaya dibayarnya tidak dengan belanja pegawai dulu, supaya tidak mengganggu 30% tadi. Akan tetapi bagi mereka yang paruh waktu tadi, dia punya kesempatan untuk tetap dapat NIP yang sama. Sehingga dia memiliki legalitas hukum dengan status kepegawaiannya. Jadi begitu nanti Pemdanya sudah memiliki anggaran untuk membayar secara penuh, maka dia boleh langsung diangkat. Tapi dia tetap sudah memiliki NIP. Nah, semoga dengan video ini teman-teman menjadi semakin jelas dan semakin yakin bahwa nasib teman-teman honorer yang terdata di database BKN terutama akan memang diusulkan menjadi P3K paruh waktu oleh Pemda dengan juga jaminan oleh pemerintah yang akan memberikan NIP bagi mereka yang sudah melalui proses seleksi, baik seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share dan subscribe. Salam berjuang ASN.